Shalom, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih kita untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun mungkin dalam keadaan saat ini tak menentu. Mungkin di dalam negara kita yang terkasih ini menakutkan, tapi hal kita percaya, biarlah hati kita tetap berpaut kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pada kita akan nyanyikan satu buah lagu, Kaulah harapanku, karena Dialah satu-satunya harapan saudara dan saya. Wajah
Kami tak mampu, kami tak sanggup menjalani ini sendiri. Kaulah harapan kami, Kaulah benteng hidup kami. Kami bersamamu, kami bisa melewati semua bersamamu. Kami bisa melewati setiap persoalan, setiap pergumulan. Terima kasih. Kami bersyukur. Inilah syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang Siap setia, Tuhan. Kau Allah yang Kita ajaib. memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu ajaib dan heran, tepat pada waktunya. Pertolonganmu tak pernah terlambat. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Buat kebaikan-Mu. Mengalilah Tuhan, tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kembali kami syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu dalam kehidupan kami Tuhan, ajar senantiasa dalam kehidupan kami tetap taat kepadamu Tuhan. Tetap setia kepadamu Tuhan. Walaupun dalam dunia ini tidak menentu Tuhan, tidak menjamin dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, Kau tetap ada bagi kami. Dikali kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Sebab itu biarlah di pagi yang indah ini Tuhan, hati kami, pikiran kami tetap ada dalam kehidupan Engkau Tuhan. Ajar senantiasa dalam kehidupan kami tetap taat dan taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Apapun yang Kau taburkan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu menjadi kekuatan kami, menjadi rema buatan kami. Terlebih-lebih menjadi terang buat dunia ini Tuhan. Mampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kita percaya dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan kita ini, di dalam dunia ini, mungkin banyak orang menginginkan yang namanya kesukacitaan, keamanan, kedamaian. Tapi satu hal kita harus percaya, Tuhan inginkan bagi saudara dan saya yang namanya harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, karena ketaatan adalah suatu yang sangat penting, karena Allah menuntut ketaatan bagi orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Dan saya tahu dan sejauh mana saudara dan saya percaya dan taat. Apakah kita taat dikali Tuhan mengalami yang namanya berkat secara jasmani, usaha berjalan? Apa itu ketaatan? Memang tidak salah.
tapi yang Tuhan inginkan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita membutuhkan ketaatan? Karena ketaatan akan memberi arah dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia yang sudah rusak, dosa, dan banyak kejahatan. Dan kembali kepada saudara dan saya. Apa tindakan saudara dan saya di kala saat ini? Mungkin saudara tahu, lihat di televisi, keadaan zaman ini menakutkan, mungkin mengkhawatirkan. Tapi ada satu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, menjadi yang namanya suratan-suratan yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di Amsal 19 ayat 16, siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Artinya, saudara tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan mati, bahwa firman itu hidup, dan sejauh mana firman itu hidup bagi saudara dan saya. Hanya saudara yang bisa menilai sejauh mana saudara dan saya firman itu menjadi rema dan berbenih dan berbuah di hadapan saudara dan saya. Di 1 Yohanes 2:17, saudara tahu dalam keadaan dunia ini, dari firman Tuhan di 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara tahu saat ini, mungkin lihat keadaan dunia ini di televisi, orang udah hilang yang namanya kasih, mementingkan diri sendiri, ego masing-masing. Dan saudara harus tahu, saudara harus mempersiapkan diri saudara dan saya. Untuk apa? Memegang kebenaran firman Tuhan. Karena kalau di dalam saudara dan saya tidak ada kebenaran firman Tuhan, akan terhibas oleh dunia ini. Pelaturan Tuhan ada untuk memberkati. Karena ada satu pelaturan yang Tuhan ingin bagi saudara dan saya. Di Yesaya 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Itu yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Ada yang namanya kebahagiaan, walaupun dalam kehidupan kita tantangan demi tantangan. Mungkin secara ekonomi, kejahatan, dunia ini sudah bergejolak. Tapi kalau saudara dan saya tetap damai dan kebahagiaan. Gimana saudara dan saya bisa mengalami yang namanya kebahagiaan, ketidaktakutan, kegentaran, kalau saudara dan saya tidak taat kepada Kristus. Ketaatan tandanya mengasihi dan mengenal Allah. Seperti juga Yesus taat kepada Bapa karena ia mengenal dan mengasihi Allah. Saudara dan saya, sejauh mana saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengenal Allah secara pribadi, hanya saudara yang tahu. Tapi saya ingatkan bagi saudara, ayo, jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan dengan baik. Melekatlah kepada Yesus. Karena kalau saudara dan saya jauh daripada Kristus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai saudara dan saya terhibas oleh dunia ini, keadaan yang menakutkan ini. Biar saudara tetap setia. Kalau saudara, kenapa harus tetap setia dan taat? Karena itu yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Di Yakobus 15 ayat 10, jika kamu menuruti firman-Ku, perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itu janji Tuhan bagi saudara. Kalau saudara pengen tinggal tenang, ada satu damai kebahagiaan, hanya satu-satunya tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Hanya itulah, kalau saudara bisa tinggal bersama Tuhan, saudara tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh bermacam-macam permasalahan, bermacam-macam proses problema dunia ini. Saya akan tetap tegar untuk berjalan bersama Kristus. Amin saudara. Tetaplah semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Sampai saat ini kita dikasih napas hidup, masih bisa berkumpul dengan keluarga dan anak istri. Itu satu anugerah Tuhan.
Jangan biarkan kasih kebahagiaan saudara dihimpas oleh dunia ini. Ayo, melekatlah kepada Tuhan. Maka di Yohanes, akulah pokok anggurnya, kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak melekat kepadaku, kamu tidak berbuah banyak di dunia ini. Saudara tahu, kita merenungkan dalam keadaan saat ini, gimana saudara dan saya bisa tahan mengalami proses kehidupan ini kalau saudara tidak duduk bersama dengan Tuhan. Saudara tahu saat ini, mungkin saat ini saudara lihat dunia zaman sekarang menakutkan, menggentarkan. Jangan sampai saudara dan saya mengalami yang namanya jatuh. Jatuh berbicara bukan secara ekonomi aja. Kalau iman saudara udah dimiliki oleh dunia ini, maaf dikata, sia-sialah saudara dan saya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, perlengkapi saudara dengan ketopangkan firman. Tanamkan firman itu di loh yang paling dalam. Karena itulah kekuatan saudara dan saya untuk berjalan bersama dengan Kristus. Di Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara dan saya diberi satu hikmat pemikiran. Ayo, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu saudara dan saya bisa bersandiwara, tapi Tuhan tahu hati manusia. Apakah saudara sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, atau hanya sebagai rutinitas kebiasaan? Kita harus doa, ibadah, tapi kalau saudara hatinya tidak sungguh untuk Tuhan, buat apa? Ada satu kebenaran firman Tuhan di Matius, bangsa ini memuliakan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Percuma kamu ibadah kepadaku. Ayo, saat ini saudara harus berbangga. Tuhan izinkan semua dunia bergejolak supaya tahu mana yang sungguh-sungguh dan tidak. Saya percaya saudara sudah terpilih, saudara sudah terpanggil. Bahkan janji Tuhan, ya dan amin, akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Gak usah takut dan gentar oleh dunia ini. Ayo, senangkan nama Tuhan, permuliakan nama Tuhan. Jangan memandang ke kanan dan ke kiri. Pandanglah satu arah, hanya kepada Kristus itu satu-satunya. Kalau saudara dan saya memandang ke kanan dan ke kiri, artinya memandang keadaan dunia ini yang bergejolak ini, iman saudara akan mulai runtuh. Ayo, pandanglah Yesus. Eratlah hubungan saudara dan saya kepada Kristus. Itulah satu-satunya kekuatan buat saudara dan saya. Dan saya tahu Tuhan inginkan bagi saudara dan saya menjadi suratan-suratan yang siap dibaca oleh banyak orang. Dan terlebih-lebih menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo, selagi saya tekankan kembali, selagi ada waktu dan kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, sangat-sangat mengasihi. Bahkan sampai saat ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya seorang diri. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman ini benar-benar menjadi rema, kekuatan, tertanam dan berbuah bagi saudara dan saya. Tetap semangat, tetap bergairah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka angkat satu pujian bahwa Tuhan udah merenda hidup yang indah bagi saudara dan saya. Kita angkat satu pujian. Hidup. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kehidupan kami selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar nantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami dalam perjalanan hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar di mana kami berada Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu benar-benar menggema baik di pikiran kami, di hati kami, bahwa nama Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab itu saudara kasih nama Yesus, arahkan pandangan kita di hadapan Tuhan, bahwa kasih anugerah Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan hidupnya dalam kehidupanmu. Maka berkatnya datang kepadamu dan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah imanmu akan tetap naik. Diberkatilah keluargamu dengan penuh damai sukacita. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati keluar masukmu. Maka damai sejahtera Allah akan melimpah-limpah sejak pada pagi hari ini sampai kelak menjemput kita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin.